Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas Space akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, jelang Piala Asia U23, Sintayong segera dapatkan bintang baru di skuadnya. Pemain pro dipastikan datang tepat waktu jelang Piala AFC U23. Menpora perketat proses naturalisasi pemain keturunan dan Elkan Bagot resmi bertahan di Ipswich Town. Jadi, simak terus berita Timnas Space selengkapnya. FIFA secara resmi telah meluncurkan logo Piala Dunia U17 Indonesia 2023. Turnamen level junior yang dijadwalkan pada 10 November hingga 2 Desember ini akan diikuti oleh 24 negara. Dari keterangan rilis yang dibagikan oleh LOC Piala Dunia U17, logo FIFA U17 World Cup Indonesia 2023 ini terinspirasi oleh warna bendera nasional Indonesia, laut biru kehijauan dan arusnya yang mengalir melintas Nusantara. Sedangkan mahkota bergambar bola mewakili hasrat global dan permainan yang digemari seluruh dunia. Peluncuran ini pun menjadi gambaran sekilas yang diberikan kepada para penggemar dan pemain sepak bola di seluruh dunia tentang pengalaman, warna, keragaman, dan semangat perayaan sebuah turnamen yang mana dihelat di Indonesia yang kini menjadi jantung Asia Tenggara. Ketum PSSI Erick Thohir pun menegaskan bahwa Indonesia sangat antusias, yakni dalam menyongsong turnamen akbar level junior ini. Di samping itu, Bakuya yang sebelumnya batal untuk maskot Piala Dunia U20, kini resmi menjadi maskot Piala Dunia U17. Badak bercula ini pun mengacu pada nama hewan asli Indonesia. Bakuya diharapkan berperan penting dalam mengajak masyarakat untuk datang ke stadion melihat para pesepak bola muda berkompetisi. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia saat ini sedang dihadapi jadwal padat yakni FIFA Matchday dan kualifikasi Piala Asia U23. Untuk laga tersebut, skuad Garuda akan menghadapi Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo pada tanggal 8 September. Sementara skuad Garuda Muda akan menghadapi China Taipei U23 dan Turkmenistan U23 di Stadion Manahan Solo, tepatnya pada 9 dan 12 September mendatang. Sementara pertandingan itu bakal digelar dengan penonton dan PSSI pun kini secara resmi telah merilis harga tiket yang dijual. Untuk laga FIFA Matchday ada 2 kategori tiket yang bisa dibeli para supporter. Untuk kategori ekonomi dibanderol dengan harga Rp90.000 untuk promo dan Rp100.000 untuk harga normal. Sementara untuk VIP dibanderol dengan harga Rp225.000 untuk promo dan Rp250.000 untuk harga normal. Sementara di laga kualifikasi Piala Asia U23 ada 3 kategori tiket. Kategori pertama adalah Cat 2 Utara dan Selatan dilabeli harga promo Rp90.000 dan Rp100.000 untuk harga normal. Kemudian kategori 2 Cat 1 Barat dan Timur dibanderol dengan harga Rp112.500 untuk harga promo, sementara harga normalnya yakni Rp125.000. Dan untuk kategori VIP, PSSI membandrol tiket dengan harga Rp180.000 untuk harga promo dan Rp200.000 untuk harga normal. Jadi siapkah kalian untuk mendukung Timnas Indonesia di ajang tersebut? Kabar bahagia menyelimuti salah satu pemain keturunan Indonesia yakni Elkan Bagot. Sebagaimana diketahui, nama Elkan sebelumnya santer bakal dipinjamkan oleh Ipswich Town. Pasalnya Kieran McKenna ingin bek berusia 20 tahun ini mendapatkan menit bermain lebih banyak di tim lain. Akan tetapi karena Ipswich Town tidak mendapatkan bek senior baru, maka Elkan Bagot resmi dipertahankan oleh klub berjuluk The Tractor Boys itu. Padahal ia sempat dirumorkan bakal berlabuh ke Blackpool. Adapun Elkan Bagot sendiri memang belum pernah dimainkan di divisi Championship. Ia hanya mendapatkan kesempatan di Piala Liga Inggris atau Carabao Cup. Total bek Timnas Indonesia itu sudah bermain dalam 2 pertandingan Carabao Cup, membantu Ipswich Town lolos ke ronde ketiga yang nantinya akan bertemu tim Premier League Wolverhampton. Sebagaimana diketahui, salah satu pemain keturunan Indonesia yang saat ini berkarir di FC Utrecht yakni Ivar Jenner telah dipanggil Sintayong untuk memperkuat skuad Garuda Muda di kualifikasi Piala AFC pada 8 September. Yang mana dijadwalkan akan menggelar pemusatan latihan sejak Senin 4 September ini. Jelang ajang tersebut, kabar bahagia pun menyelimuti pemain berusia 19 tahun tersebut, di mana Ivar mendapatkan menit bermain bersama Jong Utrecht ketika melawan Roda JC. Gelandang muda ini pun ditunjuk pelatihnya untuk mengisi lini tengah Jong Utrecht.
Bermain selama 90 menit penuh, Ivar sukses membantu timnya meraih kemenangan dramatis atas tim pemuncak klasemen RC Divisi dengan skor 1-0. Dengan kemenangan ini, Jong Utrecht berada di posisi ke-10 dengan mengkoleksi 6 poin dari 4 pertandingan. Di samping itu, hasil tersebut pun juga menjadi modal penting Ivar Jenner sebelum bertanding di kualifikasi Piala Asia U23. Perhelatan Piala Asia U23 kini tinggal menghitung hari. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda tergabung di grup K bersama China, Taipei, dan Turkmenistan. Semua laga tersebut akan digelar di Stadion Manahan Solo pada 9 dan 12 September nanti. Sintayong sendiri telah memanggil 27 pemain untuk memperkuat skuad Garuda. Namun ada 3 nama yang menjadi sorotan supporter Garuda. Ketiga pemain tersebut adalah Komang Teguh, Taufani Muslihuddin, dan Titan Agung. Sebab mereka sempat dikabarkan mendapatkan sanksi dari AFC usai ulah ributnya di final SEA Games Kamboja beberapa waktu yang lalu. Namun kini ada kabar terbaru terkait ketiga pemain ini. Melalui Exco PSSI Arya Sinulinga menyebut sanksi yang didapat pemain itu sudah tidak berlaku. Sehingga Komang, Taufani, dan Titan bisa memperkuat skuad Garuda Muda di kualifikasi Piala Asia U23 nanti. Kabar tersebut pun terdengar hingga ke negara tetangga yakni Vietnam. Melalui media Sohado.vn, mereka senang ketika mengetahui 3 pemain timnas Indonesia U23 yang terkena skorsing dari AFC itu bisa tampil di turnamen. Bahkan dalam artikel yang sama menyebutkan bahwa media tersebut yakin bahwasannya skuad Garuda Muda bisa lolos ke Piala Asia U23. Jelang menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 2024, Sintayong memanggil setidaknya 27 pemain untuk menjalani pemusatan latihan di Solo. Pelatih asal Korea Selatan ini pun ditargetkan bisa meloloskan timnas Indonesia U23 di ajang tersebut. Sedikit tambahan informasi untuk tim yang bisa lolos dan tampil di Piala Asia U23, nantinya akan berpeluang besar untuk bisa tampil di Olimpiade Paris 2024. Dengan target besar tersebutlah yang membuat Sintayong memanggil nama yang kerap menjadi pemain andalannya di timnas senior. Nama-nama bekal seperti Pratama Arhan, Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk tak luput dari pemanggilan, dan kelima pemain itu dipastikan gabung dengan skuad Garuda Muda. Hal tersebut pun dikonfirmasi oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumbarji, di mana pria berusia 51 tahun ini mengkonfirmasi bahwa semua pemain abroad tersebut bakal tiba di tanah air tepat waktu. Kabar mengejutkan datang dari proses naturalisasi pemain keturunan untuk memperkuat timnas sepak bola Indonesia, di mana staf khusus Kemenpora di bidang diaspora Hamdan Hamedan memberikan sinyal bahwasanya pihaknya akan mengurangi proses naturalisasi pemain keturunan. Sebagaimana diketahui, belakangan ini banyak pemain keturunan yang memberi sinyal untuk membela timnas Indonesia. Tentu jika pemain keturunan tersebut benar-benar ingin membela lambang Garuda di dada, maka mereka akan menjalani naturalisasi terlebih dahulu. Di samping itu, Hamdan Hamedan menambahkan jika saat ini ada 200 hingga 300 pemain keturunan yang ingin membela timnas Indonesia. Namun, pihaknya akan membatasi dan lebih selektif lagi dalam menaturalisasi pemain. Selain itu, Hamdan Hamedan juga memastikan bahwa pihaknya akan mencari pemain yang memiliki potensi dahsyat untuk membela timnas Indonesia. Tentu dengan penambahan kekuatan pemain keturunan yang memiliki kemampuan yang di atas rata-rata, maka diharapkan bisa mendongkrak mental para pemain lokal dari Indonesia. Kabar bahagia segera menghampiri supporter timnas Indonesia, sebab kini ada pemain keturunan paling ditunggu kehadirannya yang kini sedang mengurus dokumen untuk menjadi kewarganegaraan Indonesia. Hal tersebut dikonfirmasi oleh staf khusus Kemenpora bidang diaspora Hamdan Hamedan. Dirinya menyampaikan hal tersebut melalui balasan komentar netizen yang menanyakan proses kepindahan warga negara dari Cyrus Margono di Instagram resminya. Dalam komentar tersebut, Hamdan Hamedan menjelaskan bahwa saat ini orang tua Cyrus Margono sedang mengurus dokumen-dokumen di kelurahan. Ia juga menyebut jika proses untuk mengurus kewarganegaraan memang cukup rumit, sehingga membutuhkan waktu yang tidak singkat. Jika proses tersebut selesai, bukan tidak mungkin Cyrus akan dipanggil Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebab dirinya belakangan ini dipercaya pelatih Panathinaikos B untuk mengamankan gawangnya. Dan skuad Garuda dinilai masih membutuhkan pemain yang berposisi sebagai kiper.